Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami, bahkan di sepanjang hari ini Bapa. Tuhan yang sudah menjaga melindungi kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, agar kami boleh layak Bapa untuk datang menghampiri takhta-Mu yang maha kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa setiap ruangan Bapa, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dan biarlah Tuhan ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian I Know the Lord. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me.
save me from my sin and shame. He died to save me from my sin and shame. Though my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Though my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. God will make a way. He will make a way. God will make a way. Tuhan buka jalan, pasti buka jalan. God will make a way. He will make a way. God will make a way. He will make a way. Benar Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Sebab di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Semua pasti akan terbuka. Semua ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Praise God. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Nyanyi glory
Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amen. Praise God. Haleluya. Nyanyi glory bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang Maha Kudus,
mesbah-Mu. Layakan Tuhan, sebab Kau layak disembah, layak dipuji. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menyembah-Mu, Tuhan. Sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Tuhan. Terpujilah selama-lamanya. Amin. Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, yang patut untuk disembah untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan penuh dengan kekurangan, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan berbicara lewat hamba-Mu, yang akan berkata-kata dan mengajar kami Bapa kepada seluruh kebenaran itu. Engkaulah Allah yang benar, Engkau Tuhan yang benar. Tidak ada lagi Tuhan lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa dan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Terus penuhi Bapa dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good. Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu baik bagi kita, Tuhan yang sudah begitu baik, sangat baik, sungguh baik, bahkan selalu baik dan terlalu baik bagi kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Hari-hari ini sudah semakin dingin ya, saudara. Kita sudah ada di musim dingin, sudah memasuki musim dingin bulan Juni, dan betul-betul sangat dingin. Puji Tuhan, praise God. Tapi Tuhan hangatkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara. Sekarang ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kalau saudara juga mau baca Alkitab di rumah, saudara boleh buka Alkitab saudara di rumah. Kita buka sama-sama Alkitab kita dan kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan, karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka sama-sama kita belajar dari kitab Perjanjian Lama di kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-76 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi ini kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita mau bacakan sama-sama dan kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang akan mengajar kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God. Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat 28. Ayat 26 bunyinya, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Terus ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ini kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan ini pasal yang ke-11 ya, di mana Tuhan itu berbicara tentang berkat dan kutuk ya. Jadi ini ayat ini bicara tentang berkat dan kutuk. Bagaimana Tuhan itu memberkati pada saat itu di sana. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan di sana, dan Tuhan juga mengutuk orang-orang yang tidak mengikuti perintah-perintahnya. Jadi ini bicara tentang berkat dan kutuk ya. Jadi Tuhan adalah pemberi berkat, dan Dia juga bisa mengutuk di saat kita tidak mengikuti perintah-perintahnya atau kita tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara, kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-26. Silakan dibaca. Ayat 26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Di dalam ayat 26 dikatakan lihatlah, kita bacakan lagi. Lihatlah aku memperhadapkan kamu. Lihatlah aku memperhadapkan kamu kepada kamu. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Pada hari ini berkat dan kutuk ya. Jadi di dalam ayat yang ke-26 dikatakan lihatlah aku memperhadapkan kepadamu ya pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi Tuhan Yesus itu ya, Tuhan berkata di mana Tuhan memperhadapkan ya di sana kepada orang-orang di sana pada saat itu, dan juga kepada saudara dan saya pada saat ini ya. Tuhan berkata, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi Tuhan itu Dia memberi tahukan kepada kita tentang berkat dan kutuk ya. Jadi artinya Tuhan adalah Allah pemberi berkat itu, karena Tuhan adalah sumber berkat itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan katakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Artinya Tuhan mau melihat bagaimana sikap kita terhadap berkat
yang Dia sudah sediakan untuk kita, dan juga bagaimana kalau kita juga akan dikutuk oleh Tuhan kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya, atau kita tidak menuruti dan tunduk kepada perintah-perintah firman Tuhan atau petunjuk-petunjuk Tuhan, maka kita juga akan menerima kutuk. Ya, jadi Tuhan katakan dia memperhadapkan kepada kita, kepadamu, dikatakan di sana ya, dikatakan lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi saudara dan saya harus memilih, kita mau memilih berkat atau kutuk ya. Jadi kita harus memilih, maksudnya Tuhan memberi kita pilihan. Artinya ada pilihan yang harus kita ambil ya. Kita mau diberkati oleh Tuhan atau dikutuk oleh Tuhan. Jadi ada dua pilihan di dalam ayat ini, di mana Tuhan katakan Dia memperhadapkan kepadamu, dikatakan di sana, dan kepada kita juga pada saat ini berkat dan kutuk ya. Pada hari ini, jadi pada hari ini dikatakan ya, jadi bisa terjadi kapan saja ya. Jadi Tuhan katakan pada hari ini, tetapi itu pun bisa terjadi kapan saja. Dia memperhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Nah, kita teruskan dulu ke ayat yang berikut. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi di dalam ayat yang ke-27 dikatakan terus, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, kita bacakan lagi. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan katakan berkat, artinya Dia memperhadapkan. Oke, tunggu. Dia di dalam ayat yang ke-26 dia katakan ya, Dia memperhadapkan kepadamu, dikatakan di sana berkat dan kutuk. Lalu dilanjutkan terus ke ayat yang ke-27. Masih ayat 27. Baca terus ayat yang ke-27. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bacakan lagi dari pertama ayat yang ke-27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan katakan ya, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita mendengarkan perintah Tuhan Allah kita, maka kita akan menerima berkat itu ya. Jadi Tuhan katakan berkat apabila kamu mendengarkan perintahku. Ya, jadi Tuhan maksudnya ada perkataan yang Tuhan mau maksudnya katakan di sini, di mana kalau kita itu melakukan atau menuruti perintahnya, maka di situ akan ada berkat. Artinya Tuhan akan menurunkan berkat itu, atau Tuhan akan memberikan berkat itu kepada kita, kepada mereka pada saat itu di sana ya, dikatakan di sana, dan kepada kita juga. Ini ayat ini pun berlaku kepada kita juga pada saat ini. Jadi di saat kita mau mendengarkan perintah Tuhan dan mau melakukan, tunduk kepada perintahnya, maka berkat itu akan turun ke atas kita. Lalu lanjutkan lagi. Ayat 28. Tunggu, ayat yang ke-27. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, jadi Tuhan katakan kalau kita mau melakukan perintahnya, ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. Jadi berkat itu akan diberikan, diturunkan kepada kita, akan dicurahkan kepada kita di saat kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Ya, jadi apa yang dikatakan Tuhan pada hari ini, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini di ayat yang ke-27 ya. Kita harus melakukan. Jadi kita harus memilih apakah kita mau mendapatkan berkat atau kutuk dari Tuhan ya. Jadi kita yang harus memilih. Jadi di ayat yang ke-27 tadi sudah dikatakan. Nah, kita lanjutkan lagi ke ayat yang ke-28. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dan menyimpang dari, terus bacakan. Yang menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-28. Dan kutuk
jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Jadi Tuhan katakan dan kutuk, ya tadi di ayat yang ke-27 dikatakan ya, di sana Tuhan akan memberkati di saat kita menuruti perintah-perintahnya dan mengikuti perkataannya pada hari ini, yang kukatakan pada hari ini. Lalu ayat yang ke-28 dikatakan dan kutuk, artinya Tuhan katakan ada kutuk yang akan datang jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah kita, maka kutuk itu akan datang kepada kita ya. Lalu apa dikatakan lagi ayat yang ke-28? Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita menyimpang, artinya kalau kita menyimpang ke kanan atau ke kiri ya, dari jalan yang Tuhan sudah katakan kepada kita, lalu maka dikatakan lagi dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi Tuhan katakan di ayat yang ke-28 ya, jadi kalau kita maksudnya kita menyimpang dari jalan kebenarannya yang sudah ditunjukkan kepada kita, maka kita akan menerima kutuk itu dari Tuhan ya. Dan apalagi dikatakan di ayat yang ke-28 ya, dengan menyembah Allah lain yang tidak kamu kenal ya, menyimpang dari jalan yang benar dan menyembah Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi di ayat yang ke-28 sudah dikatakan ya saudara, maka kita harus memilih karena Tuhan itu memberikan kita maksudnya ada pilihan. Tuhan itu memberikan kita kebebasan untuk memilih apakah kita mau memilih yang terbaik atau kita mau memilih yang tidak baik. Jadi semua itu ada pilihan yang Tuhan kasih kebebasan untuk memilih kepada manusia, kepada umat manusia untuk memilih apa yang mereka mau. Jadi Tuhan tidak memaksa kita untuk mengikuti. Dia hanya katakan lewat firman-Nya bahwa kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Maka berkat itu akan datang untuk kita atau turun ke atas kita. Tetapi kalau kita tidak menuruti, dia katakan kutuk akan datang kalau kita tidak menuruti perintahnya dan menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, yaitu jalan kebenaran dan menyembah Allah lain yang tidak kita kenal. Jadi saudara, kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita ya, karena ayat-ayat ini sudah katakan bahwa ada berkat dan kutuk yang Tuhan sediakan ya, yang Tuhan persiapkan pada waktu itu di sana ya. Ini bagi orang-orang Israel pada zaman itu di sana, dan firman ini pun, ayat-ayat ini pun berlaku bagi kita pada saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi saudara dan saya, firman ini berlaku bagi kita bahwa kita juga harus memilih, karena Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, tetapi kita harus memilih yang terbaik. Jangan sampai kita memilih yang tidak baik atau memilih jalan kesesatan. Kita harus memilih jalan kebenaran itu, jalan keselamatan itu, karena itu adalah pilihan yang terbaik. Di saat kita mau memilih, pilihlah yang terbaik, yaitu jalan kebenaran dan jalan keselamatan itu. Karena Tuhan sudah sediakan berkat. Bicara berkat ini saudara bukan cuma sekedar berkat jasmani, tetapi Tuhan bicara tentang berkat rohani, berkat yang lebih besar, berkat yang jauh lebih besar daripada berkat jasmani yang ada pada kita saat ini. Karena Tuhan tahu kita memerlukan juga berkat jasmani, karena kita masih ada di atas muka bumi ini, maka Tuhan tahu kita itu memerlukan semua itu, makan, pakai, ya makan, minum, pakai, itu semua Tuhan tahu kita memerlukan semua itu selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Tetapi yang jauh lebih penting lagi dari itu, Tuhan mau bahwa kita itu mendapatkan berkat rohani, yaitu berkat kehidupan, berkat kebenaran itu, jalan kebenaran itu, berkat keselamatan. Itu yang dimaksudkan oleh berkat. Tuhan katakan berkat yang Dia sudah sediakan
bagi orang-orang yang mau menuruti perintah-perintahnya, dan bagi orang-orang yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan, maka berkat itu tersedia bagi mereka secara cuma-cuma kalau mereka memang mau menuruti, mau tunduk kepada Tuhan, kepada firman-Nya dan kepada perintah-perintahnya. Maka berkat itu sudah tersedia bagi kita, bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya mau memperhatikan dengan benar apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan lewat ayat-ayat ini, di mana Tuhan sudah berkata ada berkat dan ada juga kutuk. Jadi kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita, dengan tindakan kita, dengan sikap kita, dengan keputusan kita. Ya, kita harus berhati-hati saudara. Bagaimana kita mau atau kita harus hidup bagaimana di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup di dalam kebenaran? Apakah kita hidup di dalam kekudusan? Apakah kita hidup di dalam pertobatan? Yaitu pertobatan yang harus kita lalui pertama kalinya. Karena saya pun seperti itu. Saya pun harus melalui pertobatan, karena tanpa pertobatan saya tidak bisa diselamatkan dari dosa-dosa saya. Oleh sebab itu Tuhan melawat saya, Dia menjamah saya pada satu hari. Ini sudah terjadi, ini terjadi pada cukup lama, sudah mungkin 15 tahun dari sekarang ini, di mana Tuhan sudah memberikan saya maksudnya kesempatan. Dia memberikan saya itu kesempatan. Dia memberikan saya kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu Tuhan bawa saya, Dia lawat saya, Dia jamah saya sehingga saya datang dan bertobat. Saya bertobat dari dosa-dosa. Saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa-dosa. Saya mau kembali kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Kita kembali kepada Tuhan. Kembali dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, kembali dari kebinasaan kepada keselamatan. Jadi saudara dan saya harus memilih yang terbaik. Jangan sampai kita memilih yang akan membawa kita binasa, tetapi biarlah kita memilih yang akan membawa kita kepada keselamatan itu. Karena keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu berkat keselamatan, berkat rohani, berkat kehidupan, berkat kesehatan, semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Asal kita mau saja tunduk kepada Tuhan dan menuruti firman-Nya, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka berkat itu akan datang kepada kita, akan dicurahkan kepada kita, karena Tuhan yang sudah menyediakan berkat dan kutuk. Oleh sebab itu saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang pandai memilih, artinya menjadi orang-orang yang pintar untuk memilih yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Jangan sampai kita pilih yang jalan yang menuju kepada kebinasaan, tetapi kita mau memilih jalan menuju kepada keselamatan. Karena itulah yang sudah disediakan oleh Bapa di surga, Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan untuk membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Kembali, hubungan kita kembali kepada Bapa di surga. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi setelah kita menerima keselamatan itu, kita bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh, jangan bertobat setengah-setengah, tetapi bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menerima kita kembali. Dia akan mengampuni kita dari dosa-dosa kita dan menguduskan kita, menyucikan kita. Ya, karena Tuhan katakan jika kamu mengaku dosa-dosamu, maka Tuhan adalah setia dan adil, dan Ia akan menyelamatkan. Maksudnya Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi artinya Tuhan akan memberikan kita keselamatan yang kekal lewat pengampunan dosa yang kita sudah
terima dari Tuhan, artinya kita datang dan bertobat dan menerima pengampunan dosa dan keselamatan itu. Oleh sebab itu saudara dan saya harus maksudnya harus ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Jangan sampai kita sia-siakan kasih karunia-Nya, kasih anugerah-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Kita harus menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan. Karena keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Tidak ada lagi keselamatan dari tempat lain atau dari mana-mana. Tetapi keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara dan saya harus memilih apakah kita mau bertobat atau tidak. Apakah kita mau kembali kepada Tuhan atau tidak. Itulah pilihan yang kita harus ambil saudara. Pilihan untuk bertobat atau tidak. Pilihan mau kembali kepada Tuhan atau tidak. Atau pilihan mau menerima keselamatan atau tidak. Itu semua ada di tangan kita. Kita yang harus memilih. Saudara dan saya yang harus memilih tentang keselamatan itu, tentang anugerah Tuhan yang sudah disediakan oleh Bapa di surga, yang sudah disediakan untuk saudara dan saya. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya Bapak, maksudnya saudara dan saya, jangan sampai kita sia-siakan apa yang Bapa di surga sudah sediakan untuk kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia begitu mencintai. Begitu Tuhan itu begitu baik, Dia sangat baik saudara, karena saya sudah mengalami kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau memberi tahukan kepada saudara bahwa betapa baiknya Bapa, betapa baiknya Tuhan itu. Dia begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia selalu baik, bahkan terlalu baik. Kalau saya mengatakan itu karena saya merasakan, saya mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau saya tidak mengalami kebaikan Tuhan, saya mungkin tidak ada di sini atau berdiri di hadapan saudara pada hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah diberikan kepada saya secara cuma-cuma. Jadi saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Saya sudah menerima kasih anugerahnya yang sudah diberikan kepada saya secara cuma-cuma. Dan saya mau menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada saya. Biarlah saudara juga mau menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang sudah saudara terima dari Tuhan. Jangan saudara sia-siakan, jangan kita kembali lagi kepada hidup yang lama, jangan kita kembali lagi untuk berbuat dosa. Ya, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Maka biarlah kita hidup di dalam keselamatan itu sampai Tuhan kembali. Jangan kita bermain-main lagi, saudara. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Karena kita pasti akan binasa kalau kita kembali lagi bermain-main dengan dosa atau kompromi lagi dengan dosa. Setelah kita menerima keselamatan, jangan sampai kita kembali lagi bermain lagi dengan dosa atau kompromi dengan dosa. Karena belum tentu kita akan mendapat kesempatan lagi kalau kita kembali. Karena kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Jangan sampai kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jangan sia-siakan saudara. Karena belum tentu kita mendapatkan waktu dan kesempatan lagi. Karena Tuhan sudah akan kembali. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Jalanilah hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga, untuk kita hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Saudara, kalau kita sudah
menerima keselamatan itu kita harus memperlihatkan buah pertobatan itu. Karena keselamatan itu bukan keselamatan yang bermain-main, saudara. Itu keselamatan yang kekal yang kita terima dari Tuhan. Jadi artinya di saat kita sudah bertobat sungguh-sungguh, maka buah pertobatan itu akan terlihat. Orang akan melihat buah pertobatan itu. Orang-orang di sekitar kita akan melihat, ya. Mereka akan melihat ini orang beda. Dulu dia seperti itu, sekarang dia berbeda. Jadi buah pertobatan itu akan terlihat. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus berbuah. Artinya bertumbuh dewasa, berbuah di dalam roh dan kebenaran. Artinya buah pertobatan itu harus terlihat. Karena kalau orang masih melihat kita seperti dulu, berarti kita belum bertobat sungguh-sungguh. Artinya buah pertobatan itu belum terlihat. Oleh sebab itu saudara dan saya harus berhati-hati. Karena kita itu menjadi terang. Bicara tentang terang dan garam dunia, itu kita harus memperlihatkan kehidupan kita menurut firman Tuhan. Kita harus memperlihatkan karakter kita menurut firman Tuhan. Jadi bukan karakter yang bobrok terus menerus atau kehidupan yang gelap terus menerus, tetapi kehidupan kita itu sudah menjadi terang karena Tuhan yang sudah menerangi kita dengan terangnya yang ajaib. Jadi saudara ingat bahwa terang dan garam dunia itu artinya bicara tentang terang Tuhan yang ajaib. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan terang dan garam dunia, karena Tuhan katakan kita harus menjadi terang dan garam dunia. Artinya hidup kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus berani tampil beda. Jangan pusing dengan orang yang melihat kita itu beda sendiri. Karena kita harus seperti itu. Tuhan bilang, kamu harus berbeda walaupun kamu masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi kamu sudah berbeda. Kamu tidak sama lagi dengan dunia. Artinya hidup kamu sudah tidak sama lagi dengan orang-orang dunia yang belum mau bertobat. Karena kamu sudah bertobat, maka kamu menjadi orang yang berbeda. Tidak sama lagi seperti orang-orang yang tidak mau bertobat atau yang belum mau bertobat. Kamu akan menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat kamu berani tampil beda, kamu berani hidup berbeda. Ya, kamu tidak mau hidup sama seperti orang-orang di sekitar kamu. Kamu mau berbeda, kamu tidak mau lagi menjadi orang-orang yang jahat atau orang-orang yang najis. Kamu tidak mau lagi menjadi orang-orang seperti itu. Tetapi kamu mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membawa saudara dan saya untuk boleh datang kembali kepada Tuhan dan lebih lagi mencari Tuhan dan lebih lagi dekat kepada Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan saat ini. Sudah bukan waktunya lagi kita berpesta pora. Sudah bukan waktunya, saudara. Saat ini waktunya kita harus bertobat. Saat ini sudah waktu kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi bukan lagi waktunya untuk kita berpesta pora atau bermain-main lagi dengan kehidupan kita atau bermain-main lagi dengan keselamatan itu. Sudah bukan waktunya, saudara. Ya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Pakailah kesempatan ini. Jangan sia-siakan, saudara. Saya sering katakan, jangan sia-siakan. Pakailah waktu yang Tuhan masih berikan. Pakailah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyesal pada satu hari nanti di mana sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka disitulah kita akan menerima kebinasaan karena waktu sudah tertutup bagi kita. Tuhan sudah tidak memberikan kita lagi kesempatan. Jadi jangan sampai kita tunda-tunda lagi bertobat. Jangan, saudara, bertobat sekarang ini kalau saudara mau. Karena Tuhan begitu sabar menantikan kita, ya, with long suffering.
Tuhan itu menantikan kita dengan panjang sabar, menantikan kita untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu berkat kehidupan, berkat keselamatan. Ya, begitu banyak orang bicara tentang berkat materi, berkat jasmani, tetapi yang Tuhan sediakan itu lebih dari itu. Berkat kehidupan, berkat keselamatan, ya. Itu yang paling penting, saudara. Berkat kehidupan dan berkat keselamatan, ya. Jangan kita melihat orang lain itu seperti itu, kita mau ikut-ikut seperti itu. Jangan, saudara. Biarkan saja mereka mau seperti itu. Kita doakan saja mereka agar mereka boleh kembali dan bertobat. Tapi jangan kita terikut-ikut seperti mereka. Kita harus berdiri di tempat yang benar. Karena Tuhan mau kita tetap berdiri teguh bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan. Jangan kita ditarik ke sana kemari, kita ikut ke sini, ikut ke sana. Jangan, saudara. Kita akan binasa nanti. Karena begitu banyak penyesat-penyesat saat ini, ya, lewat sosial media. Begitu banyak itu penyesatan-penyesatan. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus menguji roh-roh itu. Apakah mereka datang dari Tuhan? Tuhan katakan, ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Tuhan atau berasal dari si jahat? Jadi kita harus berhati-hati. Jangan kita tekebur, ya saudara, karena begitu banyak orang melakukan hal-hal yang maksudnya nggak masuk akal. Buat saya tuh, mereka tidak mengerti kebenarannya, tetapi biarlah Tuhan yang akan menghakimi mereka. Karena penghakiman adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Tetapi yang penting kita tahu membedakan kebenaran dan kesesatannya. Kita harus bisa membedakan kebenaran dan kesesatan. Maka kita akan menerima keselamatan itu. Karena kita tahu di mana kita berdiri, di mana kita berada, yaitu berdiri di jalan yang benar, berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berdiri teguh bersama Tuhan, ya. Jadi itu yang paling penting, Bapak Ibu. Kita harus tetap berdiri bersama Tuhan. Karena begitu banyak gangguan di sekitar kita, godaan di sekitar kita. Jangan sampai kita jatuh kepada gangguan-gangguan dan godaan-godaan itu. Karena itu semua godaan datang dari si jahat, bukan dari Tuhan. Kita harus tetap berdiri teguh dengan kekudusan kita, artinya hidup di dalam kekudusan. Jangan sampai kita hidup di dalam kenajisan lagi, kejahatan, ya, hidup di dalam dosa, kekotoran. Semua itu yang dibenci oleh Tuhan. Karena Tuhan membenci dosa. Tuhan tidak membenci pendosa, tetapi Dia membenci dosa manusia. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus membuang dosa-dosa kita. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan. Dan jangan lagi mau hidup di dalam dosa atau diperbudak oleh dosa. Kita mau kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita, menuntun kita, menegur kita, mengajar kita. Dan ingat saudara, kalau ada firman Tuhan menegur kita, kita harus mengucap syukur. Jangan tersinggung kalau ada firman Tuhan yang menegur kita, karena itu Tuhan sendiri yang sedang berbicara kepada kita, yang sedang menegur kita, untuk menyadarkan kita, untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatannya. Begitu banyak orang sering tersinggung dengan teguran firman, saudara. Dulu saya seperti itu. Saya juga suka tersinggung kalau ada firman yang menegur. Tetapi sekarang, semenjak saya bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka di situ saya suka sekali kalau ada firman tegur saya. Karena itu untuk kebaikan saya, supaya saya itu tidak binasa. Firman itu Tuhan sendiri, ya saudara. Jangan sampai kita menolak firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Allah bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jangan kita menolak teguran Tuhan lewat firman-Nya, karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa.
Oleh sebab itu kalau Tuhan menegur kita lewat firman-Nya, terima dengan sukacita, terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyadarkan saya, Tuhan sudah menegur saya untuk membawa saya kembali kepada Tuhan agar saya tidak binasa. Itu sangat luar biasa kalau kita memiliki hati seperti itu di saat firman menegur kita. Jangan kita kecewa sama Tuhan kalau ditegur oleh firman. Jangan saudara. Karena kalau kita kecewa, kita akan mengalami kerugian besar. Jadi jangan sampai kita kecewa ditegur oleh firman. Karena kita pasti menerima kerugian besar ya. Tetapi terimalah firman itu dengan senang hati, dengan sukacita. Maka firman itu akan menjadi penuntun kita. Ya, itulah pesan Tuhan pada hari ini saudara. Inilah pesan firman Tuhan pada hari ini. Pada hari ini untuk saudara dan saya. Puji Tuhan, praise God. Biarlah Tuhan akan terus menyertai kita dan mengajar kita di dalam seluruh kebenarannya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, puji Tuhan, hari ini kami boleh kembali lagi ke Kebaktian Mission karena kami terganggu kesehatan di dalam beberapa minggu ini, maka belum adakan lagi Kebaktian Mission karena kesehatan kami terganggu. Tetapi hari ini puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan kami, kesehatan kami dipulihkan, maka kami boleh kembali lagi. Ya, Kebaktian Mission boleh kembali lagi pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan semua karena belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Puji Tuhan, praise God. All the glory belongs to Him. Amin. Praise God. Mari kita berdoa sama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengajaran Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah berkata-kata lewat firman-Mu, Tuhan yang sudah berbicara lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas dan melampaui segala akal yang sudah berbicara kepada kami lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap teguran-teguran dari firman-Mu, untuk memperbaiki hidup kami, untuk membawa kami untuk datang kembali kepada Tuhan, untuk menyadarkan kami agar kami tidak terlena dengan dosa-dosa. Kami boleh kembali dan bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan Bapa yang menanti-nantikan kami dengan panjang sabar. Kami mau kembali kepada Tuhan karena kami tidak mau binasa Bapa. Dan itulah Tuhan katakan, Tuhan tidak mau ada yang binasa. Oleh sebab itu Tuhan mau kami semua kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang sudah memberkati kami pada hari ini, bahkan di setiap hari. Bapa terima kasih, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar kebenaran firman-Mu boleh menjadi penuntun kami sampai Engkau kembali. Bapa, ampuni kami semua atas dosa-dosa, akan dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main lagi dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga kami yang belum diselamatkan Tuhan. Ampuni mereka, bawa mereka untuk bertobat. Berikan mereka waktu dan
kesempatan untuk boleh menerima anugerah keselamatan itu Bapa. Jangan biarkan mereka terhilang, tersesat dan binasa. Bawa mereka semua kembali ke pangkuan-Mu Bapa. Ampuni mereka, kasihanilah mereka dan selamatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan terus Bapa untuk bangsa dan negara-Mu, peperangan yang ada di Timur Tengah. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengatur dan mengontrol Bapa, karena semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menghentikan semua Bapa, kejahatan-kejahatan manusia yang mau merusak bumi ini Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Engkaulah Raja Israel, Raja di atas segala raja yang akan datang untuk menghakimi dunia. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kesempatan pada hari ini, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami juga mau serahkan orang-orang yang sakit Bapa. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan bawa mereka juga untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan cuaca Bapa di setiap hari. Tuhan masih memegang kendali Bapa, dan biarlah Tuhan yang mengatur dan mengontrol cuaca Bapa. Berkati kami cuaca yang baik di setiap hari, berkati kami hari yang indah Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah semua boleh menjadi kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. How great thou
great thou art. How great thou art. You are so great. You are so great, Lord. How great thou art. You are so great. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua untuk datang kembali kepada Tuhan dan hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.